Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya, kita semua percaya bahwa firman Tuhan, firman yang berkuasa, firman Allah yang perkasa, selalu memelihara kita, menjaga kita, sehingga saat ini kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini adalah tentang Jehovah Rafa. Suatu breaking news, heaven news, suatu berita dari surga yang jauh lebih penting untuk kita ketahui dan percayai di tengah fakta dunia yang sedang dilanda pandemi akhir-akhir ini. Adalah fakta ada virus corona di sekitar kita atau di istilahnya adalah COVID-19. Adalah fakta bahwa hal ini telah merupakan pandemi, yaitu mewabah ke seluruh dunia. Adalah fakta ada yang meninggal karena hal ini. Namun jika hanya fakta-fakta itu yang manusia miliki, maka yang ada hanya teror dan ketakutan. Apakah tidak ada fakta lain yang merupakan pengharapan dan jalan keluar bagi manusia? Puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus ada fakta-fakta yang lain. Fakta dari luar dunia ini. Fakta dari kuasa dan kekuasaan yang jauh melampaui kodrat dunia. Fakta surgawi yang sanggup mengatasi semua fakta duniawi tersebut. Dalam fakta surgawi, kita tahu di dalam Alkitab ada laut yang terbelah. Dalam fakta surgawi, kita baca di dalam Perjanjian Lama, ada mata kapak yang meskipun terbuat dari besi, mengapung di permukaan air. Di dalam Perjanjian Baru, fakta surgawi itu memberikan satu demonstrasi kekuasaan dan kuasanya yang dahsyat. Orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, yang mengerti kebenaran firman Allah, kita tidak perlu panik atau takut melihat kenyataan dunia saat ini. Semua itu memang fakta dan kodrat bumi yang telah terkutuk sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Kita baca ayatnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana tertulis, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16, firman-Nya kepada perempuan itu, Hawa, yang telah jatuh dalam dosa. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Saudaraku, adalah tidak alkitabiah kalau kita berdoa, mohon kepada Tuhan, agar Tuhan membuat bumi ini bebas dari sakit dan penyakit, bebas dari kesusahan dan penderitaan. Karena itu akan mengingkari kutuk yang Tuhan telah jatuhkan ke atas bumi ini. Tempat kita tinggal ini, bumi ini, adalah tempat yang sudah terkutuk. Bumi bukan surga. Namun puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak harus menjadi korban dari kutuk yang telah ditimpakan atas bumi ini. Memang ada keindahan alam yang kita bisa nikmati. Kita bisa melihat pantai yang indah, gunung yang indah, kehidupan yang
bisa dinikmati oleh manusia, namun di sisi lain di bumi yang sama, ada kutuk dalam segala bentuknya. Termasuk di dalamnya adalah sakit, penyakit, dan kesusahan. Namun puji Tuhan, ada fakta berikutnya, dan fakta ini datang dari sorga. Meskipun Allah menempatkan kita hidup di bumi yang terkutuk, tetapi Allah tidak tinggal di sorga di tempat yang jauh, mengamat-amati kita, sementara kita mendapat tugas untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Allah ikut hadir di dalam kehidupan kita. Ia tidak tinggal di surga mengamat-amati kita dari jauh, Ia ada menyertai kita di bumi. Kata Immanuel itu artinya bahwa Allah ada bersama-sama kita, menyertai kita, hidup di bumi ini, bumi yang memang terkutuk. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, akan ada perbedaan, sebab bagi anak-anak Tuhan, ada satu kata yang indah, yaitu Immanuel. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, itulah indahnya menjadi anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tinggal di bumi yang sama dengan orang-orang yang lain, tetapi cerita, kisah hidup kita menjadi berbeda. Ada keajaiban di dalam hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita masuk ke dalam fakta yang kedua, saudaraku, bahwa Allah tidak tinggal diam. Bumi ini memang terkutuk, dan manusia hidup di dalamnya, tetapi Allah tampil sebagai solusi bagi manusia. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 kita baca firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab, perhatikan, aku Tuhanlah apa? Yang menyembuhkan engkau. Berikutnya kita maju lagi kepada fakta yang ketiga. Ya. Ayatnya sudah ada. Kita ingat akan kisah di mana ketika bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, karena suatu kesalahan dari bangsa ini sendiri, kemudian ada ular tedung yang merajalela di perkemahan orang Israel. Ingat saudaraku, meskipun kita anak Tuhan, jangan membiarkan ada celah di dalam kehidupan iman kita. Karena celah itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menyusupkan segala sakit, penyakit, dan penderitaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ular bisa masuk ke dalam perkemahan orang Israel sebab ada celah mereka berbuat dosa terhadap Tuhan. Dan ketika ular itu di dalam Bilangan pasal 21, Anda bisa baca di sana, merajalela dan mendatangkan kematian. Ini jauh lebih dahsyat dari corona, saudara. Sebab kalau yang digigit pagi sore mati, dan yang digigit sore pagi mati. Lalu ketika maut sedang merajalela di dalam perkemahan orang Israel, kita tahu mereka berdoa, Musa berdoa, hamba Tuhan ini memohon pertolongan kepada Tuhan. Tentu Tuhan melihat pertobatan umatnya, penyesalan mereka dihargakan, dan Tuhan bertindak, Dia Jehovah Rafa. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan itu ular. Tentu akan sangat mudah bagi Israel kalau ular itu tiba-tiba lenyap. Tetapi kenyataannya, ular tetap ada. Tentu bangsa Israel akan berterima kasih meskipun ular itu ada, tetapi tidak menggigit. Hanya jalan berkeliaran ke sana kemari. Tetapi bukan itu yang terjadi.
Ular tetap ada, ular tetap menggigit, dan gigitannya tetap berbisa mematikan. Namun kita melihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9, di sana dikatakan Tuhan memberikan solusi. Ya, Tuhan memberikan solusi. Kita baca sama-sama saudara, Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika, perhatikan, seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, katakan, tetaplah ia hidup. Haleluya. Ularnya tidak dihilangkan, dia tetap ada, dia tetap menggigit, gigitannya tetap berbisa, tetapi barang siapa meskipun telah digigit ular yang berbisa ini, memandang kepada ular tembaga itu, firman Tuhan menjamin ia tetap hidup. Itulah cara kerja Tuhan, saudaraku. Tidak selalu Tuhan menghilangkan masalah. Tetapi meskipun masalah tetap ada, dan itu tetap berbahaya, tetapi ketika kita sebagai Israel rohani memandang kepada ular tembaga itu, kemudian kita pasti tetap hidup. Katakan amin. Amin. Haleluya. Siapakah ular itu? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, di sana kita mendapatkan jawaban yang pasti. Yohanes 3 ayat 14 berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, garis bawahi, anak manusia yaitu Yesus harus ditinggikan. Saudaraku, solusi dari sorga, termasuk terkait dengan corona ini, ada di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Miliki nama itu, saudara. Itu membawa perbedaan kita. Nasib kita dibedakan oleh Tuhan. Tidak semua yang disembah manusia sanggup meluputkan dari bahaya maut. Hanya Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama itu yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mari, jangan takut, jangan panik dengan keadaan yang sekarang ada. Kita tetap berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap fokus kepada Dia, bukan kepada permasalahan yang ada. Amin, saudara. Haleluya. Kita maju lagi kepada fakta yang keempat. Bagaimana kalau seorang anak Tuhan itu tiba-tiba sakit? Kembali kepada judul firman Tuhan hari ini, bahwa Allah kita bergelar Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kita teringat akan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Di sana dikatakan, Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, sekalipun orang yang hidup dalam kebenaran ini kemudian sakit, ada bagian ayat berikutnya yang indah. Katakan bersama-sama, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan, bukan akan, bukan mudah-mudahan. Tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Tetapi dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab apa? Harga untuk kesembuhan kita telah Tuhan Yesus bayar lunas waktu Dia di kayu salib. Lihat dalam gambar ini, bilur-bilur Tuhan adalah harga bagi kesembuhan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dosa kita telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita telah disucikan, amin. Kita juga telah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Berikut fakta yang kelima. Bagaimana seorang percaya itu atau seorang Kristen itu, anak Tuhan itu mendapat kesembuhan? Kita tahu betul, kita imani bahwa bilur-bilur Tuhan itulah harga bagi kesembuhan kita. Ya.
Namun untuk menerima itu sebagai kuasa kesembuhan, yang pertama, kita menerima kesembuhan oleh iman. Matius 15 ayat 28. Kita baca sama-sama, saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, seorang ibu dari Siro-Fenesia, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Sembuh oleh apa? Oleh iman dari ibu ini. Baik kita memiliki data dan informasi tentang pandemi corona akhir-akhir ini. Tapi lebih penting untuk dipastikan adalah apakah kita memiliki iman? Apakah kita fokus kepada Jehovah Rafa? Apakah kita percaya bahwa bilur-bilur Yesus itulah yang menyembuhkan kita dan menjaga kesehatan kita di dalam Tuhan? Dalam teks ini, seorang ibu non-Yahudi yang memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya, pada akhirnya memperoleh jawaban karena iman. Haleluya. Yang keenam, bagaimana seorang anak Tuhan memperoleh kesembuhan kalau dia sakit? Yang keenam adalah bahwa kita menerima kesembuhan oleh doa. Yakobus 5, 14, 16, kita baca sama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka apa? Mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Pengampunan dosa mendahului kesembuhan. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan dalam 3 ayat ini saja, ada 5 kata yang menggunakan kata dasar doa. Fokus kepada Yesus penting. Percaya bilurnya telah membayar harga kesembuhan kita penting. Kemudian kita berbicara tentang iman. Itu penting. Kemudian refleksi dari iman adalah doa. Doa, 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 doa. Dalam 3 ayat ini ada 5 kata menggunakan kata dasar doa. Betapa pentingnya berdoa. Saudaraku, kita sudah dibenarkan, amin. Kita sudah terima firman, amin. Iman kita timbul di dalam diri kita, amin. Mari waktunya berdoa. Doa akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketujuh, kita menerima kesembuhan oleh firman. Mungkin kita tidak sering tahu bahwa firman itu sendiri memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Mazmur 107 ayat yang ke-20, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, bahkan diluputkannya mereka dari liang kubur. Orang yang sudah sekarat pun bisa bangkit kembali, sehat kembali oleh kuasa firman. Haleluya. Memang seringkali ironis bahwa anak-anak Tuhan, oke, dia sudah beriman, dia berdoa, tetapi suka kurang tekun untuk meneliti firman Allah. Tetapi ketahuilah bahwa firman Allah itu Allah sendiri. Tidak heran firman-Nya berkuasa untuk menyembuhkan kita. Amsal 4, 20, 22 di sana dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, firmanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, firmanku.
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau ada yang sakit, baca firman Tuhan banyak-banyak. Kebanyakan orang sakit malah nonton TV banyak-banyak ya, agar terhibur. Gak sembuh-sembuh. Ambil Alkitab, baca firman banyak-banyak. Firman Allah berkuasa menyembuhkan. Haleluya. Yang ke-8, kesembuhan oleh Roh Kudus. Kita tahu salah satu dari karunia Roh Kudus adalah karunia untuk menyembuhkan. Jadi kalau Roh Kudus hadir di dalam pujian Anda, ketika Anda menyembah Tuhan, Roh Kudus hadir, Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda membaca Alkitab, Roh Kudus hadir mengurapi Anda. Oh, bahkan ketika Anda sedang beraktivitas, Anda kontak dengan Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Roh Kudus berkuasa untuk menyembuhkan kita. Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua, kita baca sama-sama. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Kita ingat, pribadi yang membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus keluar dari sungai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Allah turun dalam bentuk seperti burung merpati, ada sayapnya. Ya, ulang. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Orang kalau terkapar di tempat tidur, sakit, tidak berdaya, lemah, Tuhan jamah oleh kuasanya dan dia sembuh. Dia akan keluar dari kamar, keluar dari rumah sakit, berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Haleluya! Itulah kuasa hadirat Allah. Itulah kuasa di dalam penyembahan kita. Itu sebabnya saudara, ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia, bersekutulah sampai engkau masuk ke dalam hadirat-Nya. Di dalam kuasa Roh Kudus, hadirat Allah itu ada kuasa untuk membuat kita tetap sehat, untuk membuat kita sembuh dari penyakit. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang ke-9, kita ingat sebagai anak Tuhan, kita diumpamakan seperti ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Fakta yang ke-9 adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang merawat. Merawat siapa, saudaraku? Tidak semua ranting dirawat oleh Tuhan. Ranting yang tidak berbuah itu malah dipotong, dibuang. Hanya ranting yang berbuah, itulah yang akan dirawat oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kedua, kita baca sama-sama 2-3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, bukan dirawat saudara, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam pandemi saat ini, kalau kita mau alami rawatan Tuhan, penjagaan Tuhan, karena di sini dibersihkan itu artinya diperhatikan, dibersihkan itu juga mengandung arti diamat-amati, dirawat, kalau ada bibit penyakit akan dibersihkannya. Untuk apa? Agar ranting yang sudah berbuah itu semakin lebat berbuah. Jadi saudaraku, jika kita hidup berbuah-buah bagi Tuhan, maka dengan sendirinya Allah akan berfungsi untuk merawat, menjaga, membersihkan kita. Untuk itu, dalam situasi seperti sekarang ini, bukan kemudian kita malah mengendor di dalam kita setia, berbakti, dan melayani. Justru dalam bentuk-bentuk yang kita diberikan talenta oleh Tuhan,
kita semakin giat berbuah bagi Tuhan. Tuhan merawat ranting-ranting yang berbuah. Tetap berbuah, semakin berbuah. Haleluya, haleluya. Yang ke-10, fakta yang ke-10, kita melihat di sini, bahwa Allah itu tidak menyamaratakan. Allah adalah pencipta semua manusia, tetapi Dia Bapa hanya bagi anak-anaknya. Manusia, kerumunan yang begitu banyak, semua ciptaan Allah, Tuhan mengasihi mereka dengan berkat yang umum. Mereka mendapat sinar matahari, mereka mendapat oksigen yang sama. Mereka juga kalau rajin, mereka akan juga bisa makan, mendapat penghasilan, ya. Tetapi Tuhan akan berfungsi berbeda, yaitu sebagai Bapa hanya bagi anak-anaknya. Dan kalau di dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita boleh percaya bahwa Allah akan tampil berbeda bagi kita. Kita tidak akan disamaratakan dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Maliaki 3:18 mengingatkan kita tentang hal itu. Kita baca sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jelas beda. Dalam keadaan yang tentram damai, tidak kelihatan beda. Tapi dalam kondisi seperti ini, kondisi gawat darurat, maka seorang bapak akan tampil khusus bagi anak-anaknya. Kita boleh percaya, saudara, hidup Anda dan saya dalam genggaman tangan Bapa kita yang penuh kasih. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hidup sebagaimana pantasnya anak-anak Tuhan hidup. Maka dia juga akan berfungsi sebagai sepantasnya seorang bapak berfungsi. Haleluya. Colek sebelah Anda, kamu anak Tuhan atau bukan? Kalau kamu anak Tuhan, maka Tuhan adalah bapakmu. Kamu dijaga, dirawat, kamu akan diperhatikan sebagaimana seorang bapak memperhatikan anaknya. Jangan takut. Amin, saudara. Yes. Boleh tos kanan kiri. Tos. Oh, enggak boleh ya. Oh, enggak boleh ya. Sekarang kita jaga kebersihan dulu ya. Haleluya. Salam tos begini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kesimpulan. Dalam keadaan apapun, ibadah adalah soal utama. Dalam hal ini, karena keadaan, kita tidak bisa kumpul di gereja seperti biasa, tidak masalah. Tetapi sekarang kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan berkat kesembuhan itu ada di dalam ibadah. Ingat Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengah. Lihat, Jehovah Rafa hadir dalam ibadah. Ibadah itu adalah godliness dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah hidup saleh. Hidup saleh artinya hidup sesuai firman dalam keseharian kita. Di dalamnya termasuk ibadah di gereja, Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan dari persekutuan. Namun saat ini kita tidak bersekutu dalam skala besar, kita bersekutu dengan keluarga kita. Dan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan bilang, aku hadir. Jehovah Rafa hadir. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan itulah berkat bagi kita semua. Kita sambung sebagai ayat yang terakhir di dalam ayat yang 20 sekalian, ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Kita baca sama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh yang milik Tuhan, tempat Tuhan tinggal, tubuh yang memuliakan Allah adalah tubuh yang dirawat dan dijaga oleh Tuhan. Kalaupun toh ada sakit penyakit mendekat, oleh kuasa yang tadi kita katakan ya, bilur Tuhan, oleh kuasa iman, kuasa doa, oleh kuasa firman, dan oleh kuasa Roh Kudus, kesembuhan dari Jehovah Rafa boleh mengalir
di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.